Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 12 semester awal, mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Ini hanya untuk satuan-satuan konsentrasinya dulu yang akan kita bahas sebelum memasuki 4 sifat koligatif larutan yang utama. Jadi kita harus belajar ini dulu untuk menuju titik didih, titik beku, tekan uap jenuh, dan tekanan osmotik ya. Di sini yang kita mau bahas adalah molalitas, disebut dengan simbolnya dengan M kecil, adalah jumlah zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Artinya tiap kilo itu kalau dijadikan gram bisa juga kita tulis dengan 1000 gram. Ini kalau dijadikan gram jadi 1000 gram pelarutnya. Nah, rumus molalitas adalah di sini adalah dengan simbol M kecil. Molalitas atau molal sama dengan gram terlarut, ini GR, satuannya yang aku tulis. Gram terlarut dibagi dengan MR terlarutnya dikali dengan 1000 per, ini simbolnya adalah P. P itu adalah massa pelarut dalam satuan gram ya. Nah, rumus molalitas yang lain bisa juga kalau diketahui N. N itu adalah mol. Jadi N itu ini adalah mol. Mol dibagi dengan jumlah pelarut tapi satuannya masanya dalam kilogram. Nanti kalau molnya belum tahu ya gram terlarut dibagi dengan MR terlarutnya. Ini contohnya ada dua. Contoh yang pertama untuk kemolalan adalah tentukan kemolalan larutan yang mengandung 10 gram NaCl dalam 200 ml air. Kalau massa jenis airnya itu 1 gram per mililiter. Yang kedua, hitung kemolalan larutan yang dibuat dengan melarutkan 1 mol glikol atau C2H6O2 dalam 90 ml air. Kedua jenis cairan ini mempunyai massa 1 kilo per liter. Nah, ini udah diketahui atom relatifnya. Oke, untuk menjawabnya ini aku mundurin dulu sebentar ya. Oke, di sini yang diketahui adalah 10 gram NaCl. Artinya di sini adalah gram terlarutnya. Ini kita bisa tulis diketahuinya adalah gram terlarut sama dengan 10 gram karena yang terlarutnya NaCl dalam pelarut air. Jadi kita bisa tulis massa pelarut airnya adalah 200 ml itu dianggap sama dengan 200 gram. Mengapa demikian? Karena kalau massa sama dengan ya massa jenis dikali dengan volum. Massa jenisnya itu 1 gram per mililiter, tinggal dikali aja. Kalau volume airnya 200 mili, nah seperti ini, maka akan dapat ini mili sama mili habis ya, 1 gram dikali 200 artinya 200 gram, dapat massa air atau P airnya. Berasal dari sini kalau perhitungannya ya. Selanjutnya kita harus cari dulu MR dari NaCl karena di sini butuh MR. Maka di sini kita buat MR NaCl. Na adalah 23, Cl adalah 35. Oh, ini kurang. Ini aku tambahin angka 3. 35,5. 35,5 hasilnya adalah di sini 5, di sini 8,5. Nah, yang ditanya di sini adalah kemolalan. Kemolalan adalah simbolnya M kecil, maka untuk menjawabnya rumus yang cocok adalah yang ini. Ini kita geser naik ke atas yang ini ya. Maka molalitas sama dengan, kita bisa pakai rumus ini, gram terlarut. Gram terlarutnya yang mana? Yang ini, yang 10 gram. 10 gram per, ini adalah MR. MR-nya adalah 58,5 dikali dengan 1000. Ini ketetapannya 1000. Tinggal kita bagi dengan pelarut
airnya dalam gram karena kan dilarutkan dalam air. Kebetulan ini 200 gram ya, 200 gram. Oke, ini tinggal kita hitung 1000 bagi 200, 5. 10 kali 5, 50. 50 dibagi 5, 8,5. Hasilnya adalah 0,58 molal atau M kecil. Nanti perhitungannya bisa dicek, kalau salah tinggal dibenerin. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 2 ini kita mundurin ke bawah dulu sebentar. Oke, kita buat ke bawah. Oh, sebentar, ini kita mundurin dulu ya. Oke, yang kedua, hitunglah kemolalan larutan yang dibuat dengan melarutkan 1 ml glikol dengan simbolnya C2H6O2 dalam 90 ml air. Kedua jenis cairan itu mempunyai massa jenis 1 kg per liter. Jadi massa jenisnya itu 1 kg per liter ya. Massa jenis 1 kg per liter. Kalau kita mau bikin jadi gram per mililiter nanti sama, karena 1 kilo itu sama juga 1000 gram, 1 liter itu 1000 mililiter. Jadi kan sama aja 1 gram per mililiter. Maka ya, yang diketahui 1 mililiter glikol ini bisa kita buat masanya atau gram terlarutnya adalah glikol. Kenapa? Karena dia lebih kecil dibandingkan pelarut. Jadi dia jadi yang terlarut. 1 mililiter itu maka dianggaplah, karena di sini massa jenisnya 1 ya, dianggap sama aja 1 gram. Ya, 1 gram per mililiter. Seperti tadi, kalau mau dicari caranya sama seperti ini. Kalau memang mau kita hitungnya seperti ini caranya, atau mau langsung bisa seperti ini. Oke, kita mundurin lagi. Nah, setelah itu pelarut airnya itu di sini adalah 90 ml dianggap sama dengan 90 gram. Setelah itu kita harus cari MR terlarut, yaitu glikol C2H6O2 ya. Kalau kita cari di sini tadi C itu 12, karena atomnya ada 2 jadi 24, 12 kali 2. H itu 1, cuma atomnya ada 6 kali 1 tambah 6 ditambah O2, berarti 2 atom dikali 16 atom O, jadi 32. Sehingga 24 tambah 6 itu 30 ya. 30 tambah 32 itu 62. Lalu di sini yang diketahui selanjutnya adalah udah semua ya. Yang ditanya berarti kita buat di sini adalah yang ditanya. Yang ditanya ya tetap sama molalitas. Nah, rumus yang cocok adalah sama, masih molalitas sama dengan gram terlarut per mr terlarut kali 1000 dikali dengan massa pelarut dalam gram juga. Oke, sekarang kita masukkan gramnya adalah gram terlarutnya adalah 1 ya di sini. Oh ya nih, aku salah nulis soal ini. Gram terlarutnya bukan 1 tapi 31. Ini kita rubah 31 ya. Jadi ini kita berubah 31 gram. 31 gram terlarut ya, ini 31 mililiter sama juga 31 gram. Jadi bukan 1 mili tapi 31 mililiter glikol. Tadi aku salah ketik ya, 3-nya kurang. Oke, 31 kita bagi dengan 62 dikali dengan 1000 dibagi dengan pelarutnya adalah 90 gram. Maka ini 31 tinggal dibagi 2 itu 2, 1000 bagi 2 itu 500, 500 dibagi 90, ini coret dulu, 50 bagi 9. Kalau 50 dibagi 9 kita buat di sini aja, jadi sekitar 5,55 ya, atau 56 deh, kita bulatin molal atau M kecil juga boleh. Oke, ini adalah tentang molalitas, konsentrasi dalam molalitas. Gimana kalau konsentrasinya kita buat dalam molar? Ya, ini adalah molaritas. Jadi bedanya sedikit. Yang pertama tadi molalitas, yang kedua adalah molaritas.
Molaritas biasanya di sini simbolnya M besar. Kalau tadi molaritas adalah M kecil. Nah, di sini rumusnya mirip, hanya kalau misalnya diketahui mol, ini adalah N itu mol, mol dibagi volum. Volumenya itu harus volume dari pelarutnya harus dalam liter. Kalau molnya tidak tahu, maka gram terlarut dibagi mR dulu. Atau kalau yang unsur-unsur yang diketahui lebih cocok ini, ya pakai rumus yang kedua, gram terlarut per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Kalau ini adalah volumenya pelarut. Atau molaritas rumusnya bisa pakai persen tase atau persennya dikali dengan massa jenis. Ini adalah simbol dari rho dikali 10 pengalinya dibagi dengan mR-nya. Nah, ini ada dua contoh. Kita mau lihat cocoknya pakai rumus yang mana. Oke, ini kita mundurin dulu sebentar. Oke, di sini kita lihat berapakah volume air yang dibutuhkan untuk melarutkan 2 mol KOH untuk membuat larutan KOH 0,05 molar. Nah, di sini sudah diketahui molarnya. Ya, molaritas KOH udah ada 0,05 molar. Lalu yang diketahui lagi adalah 2 mol KOH, berarti mol KOH-nya udah tahu 2 mol. Pertanyaannya volume air yang digunakan untuk melarutkan itu berapa? Berarti yang ditanya adalah volume dari pelarutnya. Volumenya aja deh, boleh dibuat seperti ini. Sehingga jawabnya ini cocoknya menggunakan rumus yang ini, ya. Kenapa? Karena molaritas mol dibagi volume. Ini udah ada mol, ini udah ada M besarnya, tinggal volume. Jadi kita buat molaritas mol dibagi volume dalam liter. Ya. Boleh kita buat seperti ini. Maka molaritas yang di sini kita tulis, ya, di sini adalah molarnya udah ada 0,05 molar. Sama dengan molnya udah ada 2 mol, 2 per volume. Ini dalam liter. Jadi volume sama dengan volumenya adalah berarti di sini tinggal volume sama dengan 2-nya tinggal dibagi 0,05 sama dengan ini nolnya bisa naik ke atas, 200 dibagi 5 40 liter, ya. Ini jawabannya adalah volume airnya adalah 40 liter. Atau kalau mau dijadiin mili boleh jadi 40.000 mililiter. Seperti itu juga boleh, ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nomor molaritas, masih membahas tentang molaritas. Contoh yang kedua, berapakah massa zat terlarut dalam 500 ml larutan CaOH 2 kali 0,1 molar. Ini adalah untuk mencari MR, ini adalah data AR. Berarti bisa kita tulis di sini adalah diketahuinya 500 mili, berarti volume larutannya adalah 500 mili. Berarti pelarutnya kita anggap, ya. Volume pelarutnya adalah 500 mili. Molaritasnya juga udah tahu, molaritas CaOH 2-nya adalah 0,1 molar. Lalu kita tinggal nyari mRNA. Kok Na sih, salah nulis nih. CaOH2. Berarti Ca-nya adalah 40 tambah O-nya dikali 2, ya, karena atomnya dikali ke belakang. 2 kali 16 32, ya. Lalu H-nya itu 1 atomnya, karena di sini AR-nya 1, atomnya ada 2, jadi 1 kali 2 berarti ditambah 2. 40 tambah 32 72 ditambah 2 lagi 74. Lalu yang ditanyakan adalah massa zat terlarut, berarti gram terlarutnya berapa. Maka ini lebih cocok menggunakan rumus yang molaritas sama dengan gram per terlarut per mR kali 1000 per volume dalam mililiter. Nah, ini bisa dilihat di atas kalau lupa rumusnya.
Oke, ini kita tulis molaritasnya jadi 0,1 molar. Gram terlarutnya yang kita cari, MR-nya 74 dikali dengan 1000 dibagi dengan 500 mili ya. Ini sama ini aja udah 2. 74 bagi 2 juga boleh, jadi 7 bagi 2 3. 37 lah ya. Oke, jadi sisa 0,1 sama dengan gram per 37, sehingga gramnya bisa langsung ke sini. Gram sama dengan ini, tinggal kali ini aja. 0,1 dikali 37 sama dengan 3,7 gram yang terlarutnya ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah membahas yang terakhir, kita membahas tentang fraksi mol dalam sifat koligatif larutan ini, karena ini baru part satunya ya. Jadi fraksi mol disimbolkan dengan X, jumlah mol zat terlarut per pelarut dalam mol larutannya. Itu adalah pengertian dari fraksi mol. Kalau XP artinya fraksi mol pelarut, sama dengan mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi fraksi mol pelarut atasnya molnya pelarut dulu. Kalau fraksi mol terlarut atasnya adalah mol terlarut dulu. Jadi sesuai dengan yang ditanya. Kalau bawahnya sama aja. Rumus lainnya, fraksi mol terlarut sama fraksi mol pelarut sama dengan 1. Bedanya terlarut dengan pelarut, kalau terlarut lebih kecil, kalau pelarut biasanya jumlahnya lebih besar. Nah, ini kalau mencari mol terlarut, kalau belum tahu, gram terlarut per mr. Kalau mol pelarut, gram pelarutnya per mr. Oke, kita mundurin lagi. Tentukan fraksi mol dari NaNO3 dalam larutan yang mengandung 10 gram NaNO3 dalam 250 ml air, dimana kalau Na-nya 23, N14, dan O16. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya adalah di sini fraksi mol NaNO3, berarti ditanyanya udah tahu. Fraksi mol NaNO3 adalah terlarut. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit, 10 gram, sedangkan airnya 250 mili atau 250 gram. Karena air itu massa jenisnya 1, jadi volume sama massa dianggap sama-sama. 250 mili sama juga 250 gram. Yang ditanya itu fraksi mol terlarut. Ini udah ada. 10 gram NaNO3, jadi gram terlarutnya udah tahu, 10 gram. Kita harus cari MR NaNO3. Ya, kalau kita buat di sini Na itu 23, nitrogen itu 14, ya cuma ada 1. O itu 16, cuma atomnya ada 3, 16 kali 3 jadinya 48. Nah, kalau kita tambah ini semuanya akan jadi 85 ya. 3 tambah 47 tambah 85, 85. Nanti hitungannya bisa dicek dan kalau salah bisa dibenarkan ya. Oke, terus di sini ada pelarut airnya ya. Gram pelarut deh, boleh ditulis seperti ini. 250 berarti sama aja 250 gram, karena massa jenis air itu 1. Bisa lihat di tempat tadi ya, yang sebelumnya kita udah bahas. Lalu kalau air itu MR air itu kan MrH2O sama dengan 18. Air itu adalah H2O. Ini adalah yang ditanya, maka kita mau jawabnya fraksi mol terlarut butuh N, karena ini terlarut berarti mol terlarut per N terlarut tambah N pelarut. Maka kita harus nyari dulu sebelumnya adalah N terlarut dulu. N terlarut berarti gram terlarut dibagi dengan MR dari terlarutnya. Gram terlarutnya adalah 10, MR-nya adalah 85. 10 dibagi 85 ini kalau kita buat, kita buletin jadi 0,1. Oke, kalau nanti hitungannya bisa dicek lagi. N pelarut berarti gram pelarutnya yaitu air dibagi MR airnya.
terlarutnya adalah 250 gram, MR-nya adalah air 18. Kalau dibagi hasilnya kita bulatkan itu 13,9 mol. Oke, setelah itu ya udah tinggal kita masukkan X terlarut sama dengan ini. 0,1 untuk yang terlarut berarti 0,1 per mol terlarut ditambah mol pelarut. 0,1 ditambah 13,9 berarti seperti ini. 0,1 tinggal dibagi 14 ya. Kalau dihitung jadi hasilnya adalah 0,00, kita bulatin jadi 7. Ini tidak ada satuan karena mol per mol kan habis nih mol. Kita tulis di sininya juga misalnya mol per mol habis, jadi tidak ada satuannya. Begitu ya. Nanti hitungannya bisa dicek lagi, kalau salah bisa dimenerin ya. Oke, ini adalah tentang fraksi mol untuk konsentrasi, baru menghitung konsentrasinya saja untuk memudahkan kita menghitung masuk ke sifat koligatif larutannya. Semoga ini bisa bermanfaat.